My Lecture, My Husband, episode 12 by Gitli Sius. Hari ini adalah hari pertama bimbingan skripsi gue. Karena Profesor esok orangnya sibuk, jadilah semuanya diserahin ke pembimbing kedua gue yaitu Pak Arya. Yang pembimbingnya Profesor esok sama Pak Arya kebetulan cuman gue sama Jenara. Jangan tanya gimana Jenara sekarang, dia girang banget bisa masuk ke ruangan Pak Arya. Kalian udah menentukan topik apa yang mau diambil? Tanya Pak Arya yang dijawab anggukan sama Jenara dan gue. Saya akan bahas satu persatu. Mulai dari kamu, kata Pak Arya sambil menunjuk Jenara. Pak Arya pun berdiskusi dengan Jenara mengenai topik yang dipilih Jenara. Sempat terjadi perdebatan sedikit, tapi Pak Arya tetap menang pada akhirnya. Dan akhirnya sekarang giliran gue yang berdiskusi sama dia. Kamu sudah selesai dan bisa keluar sekarang, kata Pak Arya ke Jenara yang membuat Jenara mencipikkan bibirnya kesal. Besok-besok lo yang konsul duluan ya, bisik Jenara ke gue yang gue anggukin. Bukan salah gue kalau Pak Arya nyuruh dia konsul duluan kan. Setelahnya Jenara keluar dari ruangan dan meninggalkan kami berdua. Tapi kamu apa? Saya sebenarnya belum nemu Pak. Nanti pulang masuk perpustakaan. Cari di sana topik yang mau kamu angkat. Setelah itu diskusikan ke saya, kata Pak Arya. Pak, diskusi di luar jam kuliah nggak apa-apa, tanya gue. Nggak apa-apa, tapi tentu aja ada biaya tambahannya. Bapak mata duitan. Saya ngajar dibayar per jam, dan kata siapa saya minta bayarannya uang. Kamu lupa tentang konsep biaya. Biaya itu bisa berupa uang, barang, waktu, atau kesempatan yang dikorbankan, kata Pak Arya yang membuat gue ternganga nggak percaya. Teoritis banget sih, elah. Jadi mau Bapak apa? Karena waktu kamu yang kamu ambil di rumah adalah waktu saya sebagai suami kamu, jadi saya akan minta bayarannya sebagai suami kamu. Lah, mampus gue. Gue udah gede untuk mengerti maksud Pak Arya itu apa, makanya gue deg-degan gak karuan sampai pulang ke rumah dan nunggu dia pulang. Dan di saat Pak Arya membuka pintu apartemen, jantung gue kayak lompat dari tempatnya. Gue pura-pura acuh dengan menyibukkan diri untuk menonton televisi. Gue memencet tombol remote dengan asal supaya terlihat lebih natural. Tetapi nggak ada perubahan di televisi yang membuat gue menekan tombolnya lebih kuat. Remote yang ada di tangan gue tiba-tiba diambil sama Pak Arya yang membuat gue kaget. Remote-nya terbalik. Sensor remote itu adanya di bagian atas, kata Pak Arya kalem sambil merubah arah remote itu dan mengembalikannya ke tangan gue. Fix, ini malu-maluin. Mau lompat dari balkon aja rasanya. Setelah Pak Arya masuk ke dalam kamar, gue berguling-guling di sofa dan merutuki kebodohan gue barusan. Bukannya kelihatan natural, yang ada gue kelihatan semakin gugup kalau kayak gitu. Gak lama Pak Arya keluar dari dalam kamar dengan hanya mengenakan celana tidurnya dan handuk kecil yang menggantung di leher. Rambutnya terlihat basah dan bulir-bulir air masih jatuh dari sana. Sini masuk, kata Pak Arya yang membuat gue menelan ludah gugup. Gue akhirnya mematikan televisi dan menurut untuk masuk ke dalam kamar. Pak Arya membuka tasnya dan memberikan 3 buah undangan ke gue. Ini apa? Tanya gue dengan cengok. Undangan, kamu bisa lihat sendiri kan tulisannya, kata Pak Arya datar seperti biasa. Iya mas, saya tahu ini undangan, tapi kenapa undangannya dikasih ke saya? Tanya gue heran. Itu bayaran untuk saya, kata Pak Arya. Saya ngewakilin mas hadir ke acara ini, tanya gue bingung yang membuat Pak Arya mendengus. Dampingi saya sebagai istri saya, jawab Pak Arya. Oh, jadi ini maksud dia minta bayaran sebagai suami. Gue kira apaan? Saya minta kamu membayar dengan waktu kamu. Tapi kalau orang kampus pada tahu gimana? Itu bukan undangan dari orang kampus kok. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada orang kampus yang hadir. Lagi pula, kalau pada tahu emang kenapa? Sampai kapanpun gue nggak akan pernah menang berdebat sama dia. Makanya gue lebih memilih untuk diam. Akhirnya gue menurut dan menemani Pak Arya ke undangan pernikahan koleganya. Sebenarnya anaknya yang menikah, tapi Pak Arya tetap diundang sebagai tamu. Kalau ada yang bilang dunia itu sempit, menurut gue bener. Karena pernikahan yang gue hadiri adalah pernikahan sepupunya Kara. Gue bisa lihat nyokapnya Kara di antara para tamu undangan. Tapi untungnya batang hidung Kara yang mancung itu tidak terlihat. Dan untungnya juga Kara belum pernah mengenalkan gue ke orang tuanya. Gandengan tangan gue dari Pak Arya pun gue lepas karena gue pusing dan bingung. Kalau Kara memergoki gue di tengah-tengah acara pernikahan sepupunya gimana? Pak Arya menoleh ke arah gue dan melihat gue dengan pandangan aneh. Saya nggak mau lama-lama di sini mas, kata gue yang dijawab anggukan singkat Pak Arya.
Setelah salaman singkat dengan pengantin, kami pun beranjak ke tempat makanan. Gue sama sekali nggak menikmati acara tersebut karena selalu memperhatikan ke sekeliling, takut-takut Kara tiba-tiba datang dan menemukan gue di sini. Kamu gelisah banget, kata Pak Arya ke gue. Boleh pulang sekarang nggak, Mas? Saya nggak nyaman di sini, kata gue dengan tidak enak. Tetapi untuknya Pak Arya mengangguk mengiyakan dan menggandeng tangan gue untuk keluar dari dalam gedung. Kami pun memutuskan untuk pulang setelahnya. Kamu mau makan di luar apa di rumah? Tanya Pak Arya. Di luar boleh, mumpung masih rapi, jawab gue yang direspon dengan geli sama Pak Arya. Mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mati, yang membuat Pak Arya menempikan mobilnya. Dia keluar dan membuka kap mobil yang terlihat berasap saat ini. Mogok ya? Tanya gue. Menurut kamu? Tanya Pak Arya balik yang membuat gue berdecak. Di saat kayak gini pun dia masih bisa ngeselin. Kenapa Mas? Tanya gue dari dalam mobil yang dia jawab dengan kalimat tidak tahu dari dia. Mungkin dia pintar di kampus, tapi urusan gini sepertinya enggak. Gue pun keluar dari dalam mobil sementara Pak Arya menelpon mobil derek. Setelah setengah jam nunggu di pinggir jalan, akhirnya mobil derek dari pihak bengkel pun datang dan membawa mobil kami. Gue dan Pak Arya memutuskan naik taksi untuk pulang, tetapi nggak ada taksi yang mau berhenti karena sudah memiliki penumpang. Apa pesen taksi online aja ya Mas? Tanya gue. Bukannya menjawab, Pak Arya malah balik bertanya. Kamu udah lapar belum? Tanya Pak Arya yang gue anggukin. Kita ke sana aja ya, kata Pak Arya sambil menunjuk sebuah logo restoran fast food yang terlihat dari kejauhan. Setelah dari sana, kita baru pulang. Gue cuma menganggukkan kepala sebagai jawaban. Dan akhirnya kami pun berjalan kaki menuju restoran itu. Memakai heels yang cukup tinggi membuat gue cukup sulit untuk berjalan cepat. Sedangkan Pak Arya sudah cukup berjalan jauh di depan. Mas, tunggu kek, teriak gue yang membuat Pak Arya menengok ke gue. Gue pun mempercepat langkah gue dan menggandeng tangannya agar berjalan sejajar sama gue. Jangan buru-buru, kaki saya sakit, keluh gue dengan sedikit ringisan. Kaki gue emang lecet di beberapa bagian kayaknya. Pak Arya melepaskan gandengan tangan gue yang membuat gue merenggut kesal. Pak Arya berjongkok di depan gue dan melihat ke arah kaki gue yang memakai heels itu. Lepas sepatunya. Terus saya nyeker. Nggak mau Mas, malu. Katanya sakit, cepat lepas, kata Pak Arya sambil sedikit memaksa kaki gue untuk melepaskan sepatu gue. Gue pun pada akhirnya menyerah dan melepas sepatu gue dengan sedikit ringisan. Dia mengambil tas gue dan menyelempangkannya di tubuhnya. Dia juga memegang sepatu gue sebelum memposisikan tubuhnya untuk berjongkok sambil memunggungi gue. Cepet naik, kata Pak Arya yang cukup membuat gue terkejut. Malu Mas, kata gue nggak enak. Kaki kamu nanti kotor, kan bisa dicuci. Di bawah telapak kaki perempuan ada surga, nggak boleh kotor. Bukannya surga ada di balik telapak kaki ibu, tanya gue. Bingung. Kamu juga calon ibu bukan? Ayo cepet, saya udah pegel nih. Pipi gue bersemu merah karena ucapannya barusan. Gue pun akhirnya memposisikan tubuh gue untuk digendong belakang sama dia. Dia memberikan sepatu gue yang ada di tangannya untuk gue pegang sebelum berdiri dan menggendong tubuh gue. Gue cuma bisa menempelkan dagu gue di bahu dia dan menghirup parfumnya yang wangi itu. Mas, kenapa Mas nggak pernah minta? Tanya gue dengan gugup. Minta apa? Tanya Pak Ria. Gue yakin dia sebenarnya tahu apa yang gue maksud, cuman pura-pura nggak tahu aja. You know what I mean, don't pretend silly, genius. Sindir gue. I know you're not ready for it. I will claim you in the right time. Jawab Pak Arya yang membuat dada gue berdesir pelan. Dia mencoba untuk mengetik gue. Apa hidup Mas lebih susah setelah nikahin saya? Mau jawab jujur atau enggak? Jujur please. Ya sedikit, jawab Pak Arya singkat. Apa Mas ada niat untuk pisah? Tanya gue yang membuat langkah Pak Arya yang masih menggendong gue terhenti. Apa perlu saya jawab ini? Tanya Pak Arya. Perlu, karena saya akan melepaskan pacar saya kalau Emas berniat untuk berpisah dengan saya. Pak Arya kembali meneruskan langkahnya tanpa menjawab pertanyaan gue. Semua keputusan ada di tangan kamu, kata Pak Arya yang membuat gue terdiam. Gue merasa kalau gue gak akan bisa untuk terus-terusan seperti ini. Yang ada gue cuma nambah dosa karena semakin banyak bohong sana-sini. Akhirnya kita sampai di restoran cepat saji itu. Gue kira Pak Arya akan masuk ke dalam restoran,
tetapi dia malah memasuki kawasan drive-thru. Mas, kok kesini? Kan kita nggak bawa kendaraan. You ride me now, so it's no problem, kata Pak Arya yang tetap melanjutkan langkahnya. Wajah gue memerah saat melihat karyawan restoran cepat saji itu melihat aneh sekaligus geli ke arah kami berdua. Mobil saya mogok, Mbak, jadi ganti kendaraan, kata gue dengan malu yang membuat karyawan restoran itu tersenyum. Suaminya romantis ya, Mbak, kata karyawan restoran cepat saji itu. Emang itu romantis ya? Bersambung ke part berikutnya ya guys, ditunggu.